Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fitriani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Pesang, Kabupaten Bener Meriah. Kali ini saya ditemani oleh teman saya yaitu Ibu Leli Sri Pujiastuti. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Pesang. Assalamualaikum Bu Leli. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya Bu. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Ibu. Sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas ya Bu. Iya. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui lebih dalam, mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran akan lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberi pembelajaran yang baik bagi murid. Begitu ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan nih Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran Ibu. Nah, kira-kira nih Bu, apa tujuan pembelajaran Ibu yang ingin Ibu capai? Ya Bu, tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan di sini yang berdasarkan rancangan modul yang sudah saya tuliskan. Yang pertama Bu, di situ peserta didik bisa menjelaskan atau membedakan jenis-jenis iklan. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian dari iklan. Dan yang terakhir, yang ketiga, peserta didik mampu menyampaikan fungsi dari iklan itu dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bu ya, ada 3 tujuan pembelajaran Ibu yang ingin Ibu capai Bu ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan nantinya di kelas? Ibu, kalau untuk area pengembangan, di sini saya menggunakan 2 aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Ya, baik Bu. Di Siswa. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai Ibu adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan Bu ya. Kemudian model pembelajaran apa yang ingin Ibu lakukan? Misalnya strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, dan metode pembelajarannya Bu. Baik Bu, kalau dari strategi pembelajaran, di sini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan nantinya di pembelajaran emosional dan sosial dan emosional Bu. Nah, kalau untuk metodenya Bu, nanti metode kalau untuk metode pembelajarannya nanti saya akan menggunakan metode berbasis masalah Bu, PBL ya Bu ya. Nah, kalau untuk lagi Model. ulang-ulang. Ulang aja. Baik, jadi ada pengembangan itu juga. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek pengetahuan pada siswa. Nah, saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau dari metode pembelajarannya. Baik Bu, untuk strategi yang saya gunakan nantinya adalah pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan kesiapan belajar siswa yang nantinya diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, saya juga di sini akan membentuk kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Dan untuk model pembelajaran saya menggunakan model basis masalah atau PBL ya Bu ya.
Lalu untuk metode di sini saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan, Bu. Baik Bu, jadi strategi yang Ibu gunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE ya Bu, menggunakan model pembelajaran Babsi Learning atau PBL dengan metode diskusi kelompok, penugasan dan tanya jawab, begitu ya Bu ya. Iya. Nah, bagaimana media yang Ibu gunakan nih dalam proses pembelajaran di kelas nantinya Bu? Kalau untuk media pembelajaran Bu yang saya gunakan, saya akan menggunakan beragam contoh dari jenis-jenis iklan Bu. Lalu saya akan membuat LKPD dan salinan PowerPoint serta saya menggunakan laptop Bu. Baik Bu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa? Oke Bu, kalau untuk kegiatannya Bu, kemungkinan minggu depan Bu ya, itu saya ada masuk di kelas 8 di hari Selasa, tepatnya di jam pertama dan kedua Bu. Baik, jadi hari Selasa depan Bu ya, di jam pertama jam 1-2, kemudian di kelas 8. Nah, saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang saja yang telah terjadi di dalam kelas ya Bu. Nah, setelah Ibu melakukan observasi pembelajaran dalam kelas, kita adakan percakapan terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan nih dari hasil percakapan kita ini? Gini Bu, dari hasil percakapan kita itu kan Bu, saya menemukan gambaran untuk persiapan saya mengajar nanti Bu. Salah satunya gambaran dalam mempersiapkan media yang akan saya gunakan. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya atas waktunya dalam sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai berjumpa di kegiatan observasi kelas Rabu depan ya Bu, Selasa depan ya Bu ya. Terima kasih. Demikian percakapan kita hari ini. Bertemu lagi di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Leli. Oke, untuk memulai pembelajaran, tolong ketua kelas pimpin doanya.
Silakan. Kelompok mana nih yang mau tampil dulu? Tadi. Oke, kelompok sini dulu ya. Siapa yang maju? Siapa yang maju? Berdua boleh, boleh. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pengertian iklan, slogan, dan poster. Poster adalah kata-kata yang dipajang di umum. Iklan adalah kalimat pendek yang menarik untuk menjelaskan sesuatu. Slogan adalah pemberitahuan untuk membujuk halayak. Poster adalah kata-kata yang mudah diingat untuk mempengaruhi khalayak. Iklan adalah pemberitahuan yang ditujukan kepada halayak agar terbujuk membeli. Slogan adalah ungkapan pendek yang menarik guna memberitahu tujuan atau misi. Nomor 1 merupakan gambar dari iklan. Gambar dari yang kedua merupakan gambar slogan. Dan gambar yang ketiga merupakan gambar poster. Fungsi iklan, slogan, dan poster. Iklan, gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Slogan memiliki unsur yaitu suara dan kata-kata. Poster memiliki unsur gambar dan kata-kata. Kebahasaan pada iklan. Yang pertama ada mengajak, mari, jangan, amanah, akan, persuasi, menarik. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah menyampaikan hasil diskusinya ya. Nah, jadi kalian sudah menampilkan atau sudah mempresentasikan hasil kelompok dari kalian dan alhamdulillah semuanya isiannya jawabannya sudah baik ya. Nah untuk hari ini saya mau bertanya dulu nih. Hari ini terima kasih ya atas semangat kalian dalam belajar. Jadi untuk minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi tentang slogan. Silakan di rumah dicari tahu, dibaca-baca tentang slogan ya. Nah, saya mau tanya dulu nih sama Niska. Mana Niska? Ya, bagaimana pembelajaran hari ini Niska? Terus? Nah, oke. Ada yang mau bertanya di sini? Ada pertanyaan? Oke, berarti tidak ada. Alhamdulillah sudah paham semua ya tentang iklan. Sudah. Dan untuk ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di percakapan pasca observasi bersama saya Fitriani SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Wesam, Kabupaten Benar Meriah. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Leli sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademis. Assalamualaikum Bu Leli, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Fitri, alhamdulillah baik. Bu Fitri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu.
Nah, baik, di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama ya Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung tadi Bu? Perasaan saya kan Bu, ya namanya diawasi Bu ya, pastinya saya merasa tegang. Tapi Bu, alhamdulillah walaupun merasa tegang, proses pembelajaran dalam kelas itu berjalan dengan baik dan lancar Bu. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali nih Bu, area pengembangan apa yang telah Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Oke Bu, di sini Bu tahapan-tahapan yang sudah saya lakukan yaitu dengan cara membuat perangkat pembelajaran, modul ajar. Nah, kalau untuk area pengembangannya sendiri Bu, di sini saya area pengembangan ini dari pengetahuan dan juga keterampilan. Kalau untuk pengetahuan Bu, siswa itu mampu mengidentifikasi jenis-jenis iklan, membuat iklan, lalu kalau untuk area pengembangan keterampilannya Bu, siswa tadi sudah bisa membuat atau menciptakan, mendesain iklan berdasarkan jenis-jenisnya Bu. Baik Bu ya, area pengembangan yaitu dikembangkan pengetahuan dan keterampilan begitu Bu ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah disampaikan tadi? Nah, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas gitu Bu? Kalau sejauh itu Bu, alhamdulillah Bu ya, menurut saya sudah berjalan dengan baik, lancar. Ya walaupun masih ada kekurangan sedikit Bu. Baik Bu, sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada kekurangannya begitu ya. Apa saja kekurangan dan kendala-kendala yang Ibu hadapi dalam proses belajar mengajar di dalam kelas? Kekurangan dan hambatannya Bu tuh ya yang sering terjadi, tentunya di situ bisa dialami oleh siapa saja ya, bukan hanya saya, seperti teman-teman yang lain juga pasti mengalaminya. Di situ Bu masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat atau kurang aktif dalam kegiatan tersebut Bu. Artinya tuh ya memang siswa tadi belum aktif lah sesuai yang kita inginkan. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat aktif di dalam kelas ya Bu ya. Mungkin hanya mengandalkan teman begitu Bu ya. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa mereka tidak aktif, tidak mau ikut terlibat di dalam diskusi? Itu salah satunya ya mungkin dari pembagian kelompok mungkin ya, karena di pembagian kelompok itu dengan jumlah yang terlalu banyak mungkin itu bisa menjadi salah satu faktor. Nah, jadi dari terlalu banyaknya itu tiap kelompoknya jadi saya di situ akan melakukan pendekatan sesuai dengan minat siswa tadi ya Bu ya. Lalu saya juga nantinya akan membagi kelompok berdasarkan gaya belajar. Yaitu kan kita tahu Ibu ya, gaya belajar itu ada visual, auditori, dan kinestetik. Jadi berdasarkan gaya belajar mereka lah pembentukan kelompok, sehingga anak-anak tadi bisa merasa lebih nyaman Bu. Jadi kan sesuai lah dengan kenyamanan anak-anak tersebut. Jadi mungkin itu Bu yang akan saya lakukan pada kedepannya nanti Bu. Baik Bu. Jadi itu adalah rencana kedepannya Bu ya.
Nah, pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, Bu ya, menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang gaya belajarnya visual, auditori, dan kinestetik, Bu ya. Seperti itu ya Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan proses belajar lebih baik lagi dibanding dengan yang kemarin-kemarin begitu Bu ya. Saya tunggu nih Bu cerita-cerita Ibu nanti apakah bisa direalisasikan nanti atau tidak. Kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan rencana perubahan yang Ibu sampaikan tadi? Ibu rencananya secepatnya pastinya ya kan Bu. Jadi secepatnya mungkin nanti di ajaran baru ya Bu ya, karena kan sekarang ini sudah mau menuju ujian. Jadi mungkin di awal semester 2 nanti akan saya lakukan Bu. Akan dilakukan secepatnya mungkin nanti di ajaran baru tentunya ya Bu ya, karena ini udah akhir semester Bu, begitu Bu ya, lagi mau proses ujian. Iya. Nah, baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban. Mudah-mudahan kedepannya apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Baik, akhirnya rangkaian supervisi akademik ini telah selesai, dimulai dari percakapan pasca observasi, pra observasi, kemudian observasi kelas, dan pasca observasi. Saya ucapkan kepada Ibu terima kasih Bu Leli, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.